Apa kabar semuanya Bapak Ibu Guru? Baik. Alhamdulillah ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru telah meluangkan waktu ya dalam acara diseminasi modul 1.4. Jadi di sini saya akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Baiklah Bapak Ibu Guru, sebelum kita ke materi tentang budaya positif, di sini mari kita mempelajari dulu ya tentang pendidikan, filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara di sini tujuan dari pendidikan yaitu menuntut kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ibu, tugas kita sebagai pendidik hanya menuntut, bukan memperbaiki dasar dari anak itu. Kita hanya menuntut kemana arah anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Itu sekilas tujuan pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah ya, karena kita di lingkungan sekolah. Budaya positif sekolah merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini ada perubahan paradigma ya, cara berpikir dalam membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin positif juga dikaitkan dengan kontrol murid. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid ya, tentunya dalam menghadapi peserta didik. Baik Bapak Ibu, saya akan mengajak Ibu melakukan kegiatan berikut. Nah, ini posisi Ibu sebagai A di sini ya, saya sebagai B. A, posisi Ibu dan Bapak coba menggenggam tangan ya. Dalam tangan ini Bapak Ibu bayangkan itu adalah sesuatu hal yang paling berharga dalam hidup Ibu. Jadi nanti saya akan mencoba membujuk, boleh mengintimidasi, boleh menggoda Bapak Ibu guru untuk memberikan hal apa yang ada dalam genggaman Bapak Ibu guru. Baik Bapak Ibu, bayangkan hal yang paling berharga dalam hidup Bapak dan Ibu guru itu ada di genggaman tangannya. Pak Agung, boleh nggak itu dalam genggaman tangannya untuk saya? Ayo dong Pak Agung, ini berharga, nggak boleh. Nggak baik Pak Agung mah. Karena yang berharga itu sesuatu yang tidak boleh dikasih sama orang lain. Pak Agung, ayo dong buat saya. Cuma satu-satunya uang ini, masa orang tua saya harus dikasih apa? Iya, Bu Intan. Halo Bu Ros, boleh ya itu buat saya? Tidak boleh. Ibu Ros nih gitu. Boleh nggak pertanyaannya buat saya? Tidak boleh. Nah Bapak Ibu, itu tadi ya kegiatan pertama. Jadi siapa yang mengontrol diri kita? Tentunya diri kita. Tadi saya goda Bapak Ibu, berikan dong yang ada di tangannya. Itu kontrol Bapak Ibu guru ya, mau membukanya, mau memberi
memberikannya ke saya atau tidak. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Dari kegiatan berikut lanjut. Nah ini tadi saya bilang kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita tadi. Apakah ingin membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Nanti dibahas ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini perubahan paradigma teori kontrol ya, ilusi kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi Bapak Ibu guru, murid sebenarnya itu tidak bisa dikontrol sama guru. Kamu harus seperti ini. Kamu harus melakukan ini. Kalaupun murid mau menerima apa yang kita suruh, itu mungkin pada saat itu posisi kontrolnya dia mau menerima kita, ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini berupa bujukan. Murid kalau dibujuk tentunya mau menurut, ya. Akan tetapi nanti kelamaan murid ketika menyadari, oh si ibu ini bujukan, ya. Nanti dia bisa-bisa kelamaan tidak akan mendengar, tidak akan mau melakukan. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi, ketika kita membuat murid merasa bersalah, contoh, kamu kerjakan tugas. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, nanti ibu bisa dimarahi sama kepala sekolah, ya. Itu jadi kita membuat peserta didik merasa bersalah. Itu hal negatifnya, nanti si anak itu akan merasa pesimis terhadap dirinya, ya. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, selama ini kita berpikiran kalau orang dewasa itu punya hak untuk memaksa anak-anak atau memaksa peserta didik. Tetapi dalam jangka panjang hubungan akan terjadi sebuah hubungan permusuhan. Ya, ketika kita juga dipaksa, kita kan tidak merasa senang dengan orang itu. Ya, baik selanjutnya. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Dalam stimulus respon, contoh, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol justru kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini kita lebih bisa menghargai orang lain. Selanjutnya dalam stimulus respon, contoh, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah itu sebagian Bapak Ibu. Lanjut. Baik, sekarang apa itu disiplin? Ya, tentunya dalam budaya positif pasti berhubungan dengan disiplin. Disiplin, makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Dan juga menyatakan arti asli dari kata disiplin ini berkonotasi dengan disiplin diri. Ya, selanjutnya, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Namun Bapak Ibu guru, di budaya kita, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul tidak Bapak Ibu guru? Betul ya? Jadi makna budaya kita disiplin, oh berarti harus patuh. Akan tetapi kecenderungan di sini umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul tidak? Ketika ada peraturan disuruh begini, Bapak Ibu kira-kira nyaman tidak? Tidak. Karena itu jadi cenderung harus patuh, ya, harus dilaksanakan. Bukan dengan apa yang kita hargai
atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Lanjut, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Namun, menurut beliau, disiplin yang kuat itu harus berasal dari diri atau motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Tentunya kita sebagai pendidik harus membantu peserta didik untuk dapat disiplin. Tetapi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, disiplinnya harus dari diri, motivasi internal, bukan motivasi eksternal. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, dari pengertian tadi, maka dapat disimpulkan, disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Makanya tadi motivasinya harus dari dalam diri sendiri. Lanjut. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, tentunya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Nah, dalam kurikulum Merdeka itu nilai-nilai kebajikannya ada 6 ya Bapak Ibu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, tadi motivasi. Jadi teori motivasi itu ada 3 pada manusia. Pertama, motivasi eksternal. Motivasi eksternal yang pertama, dia termotivasi karena ketidaknyamanan atau takut dihukum. Kadang anak, wah saya mau datang ke sekolah tepat waktu karena saya takut dihukum. Tapi itu motivasinya dari eksternal karena dia takut akan hukuman. Yang kedua, motivasi eksternal itu karena ingin mendapatkan imbalan atau hadiah atau pujian, ya. Misalnya guru ada yang datang atau anak mau datang Bu ke sekolah tepat waktu, nanti dikasih sama bu guru bintang atau dikasih permen, ya. Itu masih motivasi eksternal. Karena kalau tidak dikasih belum tentu ya anak disiplin. Nah, yang ketiga yang paling diharapkan di sini adalah motivasi internal, yaitu motivasi di sini jadi lebih bisa menghargai diri sendiri. Nah, makanya disinilah motivasi internal menjadi tujuan dari disiplin positif. Baik Bapak Ibu guru, jadi mana yang lebih penting nih? Motivasi ke 1, kedua atau ketiga? Ketiga, ya itu motivasi internal. Baik Bapak Ibu guru, tadi tentang motivasi, sekarang berbicara tentang kebutuhan dasar manusia. Nah ini, terdapat 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Nah ini ada kasus 1 ya Bapak Ibu guru. Ibu Ani, ini guru kelas 5 di SDN Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Coba Pak Agung, kalau Pak Agung mendapat murid seperti Agus, pada kasus ini apa yang akan Pak Agung lakukan? Gimana Pak Agung? Dipanggil dulu. Apa alasannya meminta makanan orang lain? Ya. Dijelaskan oleh anak tersebut, apakah misalkan dia dari rumahnya tidak makan, otomatis sebagai guru memberikan makanan supaya tidak bisa
meminta lagi kepada kita. Ya, berarti kalau tadi jawaban Pak Abu mungkin saja dia tidak salah paham ya. Berarti itu kebutuhannya kebutuhan apa? Kebutuhan bertahan hidup. Nah, ini ada kemungkinan ya. Dalam kasus ini ada kemungkinan tadi mungkin saja Agus lapar, yaitu kebutuhannya berarti bertahan hidup. Tapi kalau alasannya Agus karena senang temannya memperhatikan dia, senang nih saya diperhatikan teman, berarti kebutuhan akan kasih sayang, kurang perhatian, ya. Terus kalau jawaban Agus karena dia merasa hebat nih, kalau ganggu teman-temannya, berarti itu kebutuhannya akan penguasaan atau pengakuan. Kemudian apabila jawaban Agus karena merasa bosan, bekalnya itu saja ya dari orang tuanya, maka itu kebutuhannya akan pilihan. Dan apabila jawaban Agus karena dia senang melihat ekspresi teman-temannya ketika diganggu, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Ya, jadi kita harus lihat dulu ketika anak berbuat kesalahan, kira-kira ada kebutuhan mana nih yang tidak terpenuhi. Baik, lanjut Bapak Ibu. Sekarang 5 posisi kontrol guru. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Bapak Ibu, selama ini posisi mana yang sering dilakukan? Umay ke satu, ya jujur ya sebagai penghukum. Pak Yudi sama Boros sebagai penghukum atau teman? Berusaha sebagai teman. Berusaha sebagai teman. Baik Bapak Ibu guru, tentunya dari kelima posisi kontrol ini ada kelebihan dan kekurangannya. Baik, sebelum itu, nah simak video berikut ya Bapak Ibu guru. Pertama, 5 posisi sebagai penghukum. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu Senang yang bikin ibu susah, itu nanti pembuat ibu merasa yang bisa bersalah. membawa kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak
Naren, ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ketiga, posisi guru sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa menolongkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Nah, itu posisi sebagai teman ya. Kamu kan demi ibu, itu senang ibu. Tapi nanti ada dampak, Ada saja. ada dampak negatifnya. Semuanya ada dampak positif. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru Nanti murid akan bergantung hanya kepada guru itu ya. Ketika suatu saat guru itu nggak ada, ketika guru lain saja. masuk kelas, misalnya menggantikan, itu biasanya mereka menolak karena sudah terbiasa dengan guru itu dalam posisi sebagai teman. Ya, ketergantungan. Jadi posisi sebagai pemantau. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Kalau sebagai pemantau, Iya benar, harus ada konsekuensi. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Harus ada konsekuensi ya kalau sebagai pemantau. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, sekarang yang terakhir posisi sebagai manajer. Naren, Terima Yunan. Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu,
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin Jadi perlu kalau kamu posisi Naren? manajer, si murid diajak mencari solusi Tidak ada Bu. dari permasalahan yang Terima kasih dihadapinya untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu dan mengingatkan keyakinan sekolah yang Terima kasih. disepakati. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Jadi dari kelima posisi kontrol tersebut, yang paling ideal yang mana Bapak Ibu? Posisi sebagai manajer, ya. Jadi di sini kita tidak sepenuhnya buat murid bersalah terus kemudian dihukum atau apa ya. Tapi di sini kita, ini dari 5 posisi kontrol, penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Jadi kalau sebagai manajer di sini murid diajak untuk mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Baik Bapak Ibu setuju ya? Posisi yang paling ideal adalah sebagai manajer. Lanjut. Nah, ini ada contoh pernyataan-pernyataan. Kalau yang sebagai pembuat orang merasa bersalah, itu pernyataannya, saya kecewa sekali atau ibu kecewa sekali dengan kamu. Terus sebagai penghukum pernyataannya, aku tidak pernah benar melakukannya. Ya, itu tadi sudah ada di video Bapak Ibu. Langsung. Sekarang tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gasser, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Biasanya Bapak Ibu guru kalau di sekolah itu sudah ada peraturan yang tertulis ya, harus ini, harus ini, harus ini. Tapi sebaiknya kita harus membuat keyakinan sekolah, keyakinan yang nantinya disepakati oleh semua warga sekolah. Dari hal kecil dulu saja, kelas ya. Nanti kita berusaha membuat keyakinan kelas. Nah, ini ada tahapannya dalam membuat keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci atau konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan pendapat.
Jadi nanti bisa dari murid disuruh nih menulis apa yang ingin kamu terapkan keyakinan kelas di kelas kita. Ya, setelah anak-anak semua menulis, nanti bisa disuruh tempel atau apa ya di kertas. Nanti mana yang akan disepakati bersama. Jadi keyakinan kelas itu dibuat bersama, ya, diyakini bersama juga. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh peraturan dan keyakinan kelas. Kalau dalam peraturan misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau dalam keyakinan kelas itu lebih universal, yaitu tanggung jawab. Contoh selanjutnya misalnya dalam peraturan dilarang mengganggu orang lain. Tapi dalam keyakinan kelas kata-katanya jadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Contoh ketiga, misalkan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kalau dalam keyakinan kelas kata-katanya jadi menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Baik, itu perbedaan dari kata-kata peraturan dan keyakinan kelas. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru, ini keyakinan kelas yang telah saya lakukan. Di sini saya menyuruh peserta didik menulis ya peraturan atau keyakinan kelas apa nih yang diharapkan, yang ingin mereka yang diinginkan. Jadi mereka membuat sendiri. Nanti setelah mereka membuat, mereka saya suruh tempel. Lalu saya bacakan satu-satu mana apakah mereka semuanya sepakat. Kalau sepakat, maka itu digunakan sebagai keyakinan kelas. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Jadi dalam nanti menghadapi murid yang bermasalah atau yang melakukan kesalahan berulang-ulang, nanti kita bisa menggunakan cara ini, segitiga restitusi. Proses segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Terakhir, memberikan penawaran, bukan paksaan. Harus begini, tapi tidak ya. Memberikan tawaran kepada murid mau apa yang dilakukan. Selanjutnya, nah ini segitiga restitusi. Ya, jadi yang pertama, ketika murid melakukan kesalahan, kita menstabilkan dulu identitas. Misalnya anak ada yang sering terlambat, kita menstabilkan identitas. Nah, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Misalkan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu sampai terlambat. Nah itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Misalnya, kamu ingin nilai-nilai atau keyakinan kelas mana nih yang telah kamu langgar atau kamu tidak meyakininya, ya. Ini dari segitiga restitusi. Selanjutnya, nah ini tadi ya tahapan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Tadi saya sudah sebutkan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini saya pernah melakukan contoh penerapan segitiga restitusi. Bentuknya ini dalam bentuk video, ya Bapak Ibu. Tapi saya singkat saja dalam bentuk foto.